Francis Fukuyama ini dalam Magnus Opumnya, The End of History and the Last Man, itu menganggap bahwa ideologi demokrasi liberal sebagai pemenang dalam sejarah karena ia ternyata pada akhirnya diterima hampir di seluruh negara pasca kekalahan ideologi komunisme. Ini merupakan satu terminologi yang paling diingat oleh banyak pembaca Francis Fukuyama. Namun, tesis Francis Fukuyama ini tentang pengakuan universal dalam demokrasi liberal itu mendapati tantangan pengakuan yang lebih sempit, yang berbasis bangsa, agama, sekte, ras, bahkan sampai ke gender. Bahkan Yuval Noah Harari dalam 21 Lessons for 21st Century menganggap bahwa paket-paket liberalisme yang diutarakan oleh Francis Fukuyama sebagai pemenang ideologi dunia ternyata sudah irrelevan di sekarang ini atau perkembangan saat ini. Namun sementara itu kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu kemenangan ala Donald Trump dengan menggunakan politik identitasnya di tahun 2016 atau menggemanya gerakan Black Lives Matter sebagai bentuk solidaritas kulit berwarna atas supremasi kulit putih, meningkatnya gerakan fundamentalisme agama dan Islamofobia di saat yang sama, serta besarnya gelombang gerakan feminisme untuk mendapatkan kesetaraan dalam tradisi kebudayaan patriarki, itu terakumulasi dalam politik identitas hari ini, dan itu menjadi sebuah keniscayaan politik baru. Dan hal inilah yang membuat Francis Fukuyama menulis buku Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Buku ini ditulis untuk menguraikan persoalan identitas mulai dari akar sampai ke ranting-rantingnya. Lebih khusus mengenai hal apakah politik identitas itu merupakan ancaman atau sebuah keniscayaan. Nah, kita mulai membahasnya dengan menelusuri identitas itu dari definisinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang. Jadi individu dapat menjadi identitas kolektif sepanjang ciri-ciri kekhususan yang dimiliki individu satu itu dimiliki dengan individu yang lain dan tergabung dalam satu kelompok. Nah, Francis Fukuyama itu menanggalkan pengertian identitas yang seperti itu, dan identitas sebagai informasi dan definisi identitas yang dianggap hanya sebagai informasi seseorang. Lebih jauh, Francis Fukuyama mendefinisikan identitas sebagai pembeda dari yang lian atau pembeda diri seseorang dengan dunia luar. Misalnya, bagi mereka yang teralienasi dari tempat tinggalnya atau mereka yang termarginalkan dalam sistem politik yang ia terima. Francis Fukuyama menganggap bahwa fenomena politik abad 21 ini merupakan persoalan identitas, sehingga dalam memahami perkara identitas ini kita akan lebih memahami dinamika politik kiwari atau dinamika politik kontemporer. Untuk memahami dinamika politik tersebut, kita harus lebih jauh memahami manusia itu sendiri. Menurut Francis Fukuyama, manusia itu memiliki 3 hal dalam jiwanya. Francis Fukuyama menyebutnya dengan istilah yang pertama timos, yaitu bagian jiwa manusia yang selalu ingin diakui. Bahwa setiap manusia itu ingin merasa tervalidasi oleh pengakuan orang lain. Kemudian yang kedua disebut dengan isotima, tuntutan untuk diperlakukan setara atau dipandang sama. Baik itu Anda miskin atau kaya, kita sebagai manusia itu melihat kelas itu sebagai sesuatu yang setara. Dan itu yang ada di dalam jiwa manusia. Kemudian yang ketiga disebut dengan megalotima, yaitu keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul. Jadi dari beberapa individu selalu ada perasaan manusia itu yang selalu ingin lebih unggul dari yang lain. Nah, ketiga hal ini yang ada di dalam manusia ini yang melahirkan martabat dan hasrat. Martabat yang tercederai dan hasrat yang terpenuhi untuk lebih unggul dari yang lain itu merupakan satu alasan dari lahirnya politik identitas yang pada puncaknya menjadi awal mula kekerasan, tirani, dan konflik yang tak berkesudahan. Nah, ketiganya ini juga dapat dipahami dengan melihat misalnya media sosial mengafirmasi timos ini dengan kenyataan bahwa kita berbondong-bondong mengaktualisasi diri kita demi mengejar validasi. Realitas isotima misalnya kita temukan seperti kelompok Uighur di Cina atau OPM di Indonesia yang alih-alih menyebut dirinya sebagai orang Indonesia tapi lebih menyebut dirinya sebagai orang Papua. Dan realitas konkret dari megalotima itu dapat dilihat sebagaimana Hitler yang membentuk politik identitas bangsa Jermannya yang unggul dengan ras Aryanya dengan menganggap entitas lain lebih rendah. Itulah mengapa di zaman Hitler misalnya ada Holocaust atau pembumi hangusan kelompok-kelompok Yahudi. Nah, ketika politik dunia terbagi ke dalam
dua spektrum kanan dan kiri, politik identitas yang beragam belum begitu muncul ke permukaan. Hingga kemudian waktu berjalan dan kedatangan internet membuat politik identitas bergerak secara eksponensial, di mana orang-orang jauh lebih mudah mengelompokkan dirinya dengan orang lain dengan kecepatan informasi yang mereka terima. Nah, Francis Fukuyama ini juga melihat dulunya identitas itu digerakkan oleh faktor ekonomi politik, bahwa keinginan untuk diakui itu tidak lepas dari faktor ekonomi, khususnya tentang untung rugi yang diterima sebuah kelompok, atau misalnya faktor politik perjuangan kelas, atau perjuangan kelompok untuk meraih kemerdekaan atau lepas dari keterjajahan. Ternyata ada faktor lain. Dalam hal ini misalnya adalah faktor spiritual, di mana kasus radikalisme Islam misalnya yang membuat segelintir orang rela meledakkan diri karena faktor keyakinan atas kepercayaan ilahiyah. Nah, dari keinginan untuk diakui, politik identitas ini berkembang menjadi politik kebencian dan rasial. Fenomena ini salah satu penyebabnya karena martabat manusia yang direndahkan dan keberadaan manusia yang tidak terakui. Sehingga ada dorongan untuk membentuk kelompok berdasar viktimisasi atau perasaan menjadi korban dan tidak dianggap. Tak ayal perjuangan politik identitas ini atas nama suku seperti Kurdi di Timur Tengah dan sebagian Papua di Indonesia menjadi identitas yang mengasosiasikan dirinya karena perasaan sepenanggungan atas ketidakadilan otoritas di sekitarnya. Atau dalam pernyataan Francis Fukuyama bahwa pemerintahan yang otoriter akan melahirkan politik identitas yang jauh lebih kuat. Ini penting untuk kita garis bawahi, bahwa pemerintahan tirani itu akan melahirkan politik identitas di akar rumput. Nah, jalan keluar dari persoalan identitas ini atau dari persoalan politik kebencian dan politik identitas menurut Francis Fukuyama adalah dengan menciptakan identitas yang lebih unggul dan lebih universal dan tidak terbelenggu ke dalam identitas parsial atau dalam hal ini identitas sara, suku, agama, ras, warna kulit, gender, kelas, dan lain sebagainya. Nah, identitas yang dimaksud adalah identitas nasional. Identitas nasional yang inklusif sebagai satu identitas tunggal yang mengikat keragaman dalam satu simpul. Sehingga kita masih bisa jadi Islam, tetapi juga di saat yang sama kita masih bisa menjadi seorang nasionalis. Nah, identitas nasional yang dimaksud juga bukan menjadi identitas etnonasionalis yang konservatif berdasarkan etnis tertentu, yang intoleran, agresif, dan iliberal yang terdapat di zaman monarki dan fasisme. Dan fungsi identitas nasional ini adalah menciptakan ketertiban umum dan menjamin keamanan bersama. Kalau tidak ada hal ini, maka kita hidup dalam perang sipil yang tak berkesudahan. Sejarah dunia telah banyak menunjukkan kita kenyataan-kenyataan pahit dari perang sipil itu. Kemudian, hal ini juga menjamin kualitas pemerintahan yang akan berjalan jauh lebih baik. Mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan membuat negarawan dengan etos kerjanya yang kuat, membuat negara bisa maju. Seperti misalnya kita bisa lihat Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Beruntunglah karena kita hidup di negara Indonesia yang memiliki identitas nasional itu. Mengingat bahwa kita negara multikultural yang terdiri dari banyak bangsa, banyak suku, ragam bahasa, banyak daerah. Tetapi kita masih bisa menjadi Indonesia, masih bisa menjadi NKRI. Sementara kita bisa lihat di Arab yang memiliki akar kebudayaan yang sama, bahasa yang sama, agama yang kurang lebih sama, tetapi sampai sekarang masih dilanda banyak konflik-konflik yang tak berkesudahan pula di sana. Arab Spring menjadi salah satu contohnya. Nah, identitas nasional ini juga membangun kepercayaan sebagai modal sosial, di mana dia juga bisa mempertahankan jejaring pengamanan dan menjadikan demokrasi liberal itu sebagai kontrak antar warga dan negara untuk menciptakan kehidupan yang damai. Tanpa mematuhi kontrak ini, maka tidak ada yang disebut sebagai identitas nasional. Oleh karena itu, menurut Francis Fukuyama, identitas nasional bisa menjadi pilihan politik identitas yang mengakomodir demokrasi liberal. Nah, identitas juga merupakan sebuah keniscayaan, meskipun hal tersebut sesuatu yang tak terberi secara lahiriah dan bisa dibentuk oleh pengalaman hidup. Nasionalisme tribal, etnonasionalisme, atau identitas apapun yang berangkat dari pandangan dunia dan ideologi itu bisa menjadi alat untuk melahirkan politik kebencian. Tetapi juga di saat yang sama dapat melahirkan integrasi nasional bila mana ada kepercayaan untuk hidup bersama
dalam identitas yang lebih besar yang bisa memayungi identitas yang lebih kecil. Nah, apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama ini dalam bukunya adalah upaya untuk menyelamatkan demokrasi liberal itu sendiri sebagai the last man standing. Tetapi, benarkah demokrasi liberal menjadi pilihan yang benar-benar ideal sekarang ini? Terlepas dari itu, setidaknya identitas nasional bisa menjadi jawaban untuk kekacauan atas nama politik identitas. Ada pertanyaan?